Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jailani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jailani. Kata Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir, Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir. Dalam satu catatan sejarah daripada Habib Muhammad yang dikenal oleh kita semua Faqih Muqaddam, bahwasanya Faqih Muqaddam itu termasuk muridnya Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan di Faqih Muqaddam itu pernah ngaji sama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya kita sadarkan kepada seluruh ba'ali, jangan suka membanding-bandingkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Faqih Muqaddam. Ini sumber adab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Waliullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat dan selamat beristirahat. Semoga hari esok menjadi hari yang lebih baik daripada hari ini. Para sahabat, ini ada satu ceramah dari Gus Abbas Buntet tentang siapa itu Faqih Muqaddam, yang sering disebut oleh klien Ba'alwi bahwa Faqih Muqaddam ini merupakan sosok yang kewaliannya di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya di sini Gus Abbas Buntet menjelaskan tentang siapa itu Faqih Muqaddam. Kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet. Al-Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Imam Abu Madyan punya murid Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim punya murid Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid Imam Abul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili yang punya thariqah Syadziliyah. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili punya guru di antaranya di Maghrib Maroko Imam Ibnul Mashish, di antaranya di Irak Imam Al-Wasiti Asy-Syafi'i. Imam Abul Hasan Asy-Syadzili punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid Ibnu Athaillah As-Sakandari, sahibu Syarhul Hikam. Maka Syarhul Hikam ini dibaca oleh seluruh thariqah. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir, Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir. Dalam satu catatan sejarah daripada Habib Muhammad yang dikenal oleh kita semua Faqih Muqaddam, bahwasanya Faqih Muqaddam itu termasuk muridnya Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan di Faqih Muqaddam itu pernah ngaji sama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya kita sadarkan kepada seluruh ba'ali, jangan suka membanding-bandingkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Faqih Muqaddam. Ini sumber adab. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang framingnya sangat luar biasa. Al-Faqih Muqaddam Al-Imamul Bari' wal Mujtahid Al-Wasil ila Allah Ta'ala. Ini framing mereka belum tentu benar. Kenapa? Sebab tidak ditemukan di dalam kitab Tabaqatul Ulama wal Fuqaha yang ada di Hadrami tentang madhab Habib Muhammad yang disebut Al-Faqih Muqaddam.
Itu juga muridnya tidak ada, muridnya juga enggak kelihatan, karyanya tidak ada, fatwanya tidak ada, tapi di framingnya bahwa Faqih Muqaddam ini setingkat Imam Syafi'i, tetapi karena dia tawadhu maka dia mengikuti mazhab Syafi'i. Ini framing yang tidak benar. Bahkan ada yang mengatakan di antara oknum habaib yang jahilul murakkab mengatakan bahwa Faqih Muqaddam ini sebetulnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini perkataan sesat, menyesatkan masyarakat Jawa Timur dan orang Madura. Itu tidak boleh seperti itu. Dalam catatan mengatakan, ditemukan catatan bahwasanya Al-Faqih Muqaddam Al-Habib Muhammad itu adalah berguru sama Imam Abu Madyan Al-Maghribi, dan Imam Abu Madyan itu gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Faqih Muqaddam kalau memang betul catatan itu, berarti dia itu ngaji sama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi tidak olok, tidak ada akhlaknya, suul adab. Kalau seumpama ada seorang habib yang membandingkan antara Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ini sangat suul adab, mafi akhlak. Maka tidak boleh seperti itu. Maka kita sebagai orang NU jangan sampai kita terframing dengan hal-hal semacam itu. Saudara-saudara kalian, PWI ini adalah merupakan harokah, bukan cuma organisasi. Ada harokah, makanya sedikit ada greget perjuangannya. Dan alhamdulillah di PWI ini insya Allah bersih daripada pengaruh Ba'alwi. Sampai kapanpun Ba'alwi tidak akan mampu menguasai PWI, karena PWI ini adalah anti Ba'alwi. Karena PWI ini adalah bersih daripada Ba'alwi. Pengaruh Ba'alwi akan tidak mungkin masuk ke PWI. Dari catatan yang disampaikan oleh Gus Abbas Buntet ini sudah sangat jelas ya, bahwa Faqih Muqaddam ini dalam versi para habaib ya, dalam versi para habaib merupakan sosok wali di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan itu merupakan perbandingan yang sangat menyesatkan, karena tidak ada catatan tentang siapa itu Faqih Muqaddam kecuali dari internal Ba'alawi sendiri. Jadi siapa itu Faqih Muqaddam, terus karya-karya dari Faqih Muqaddam, terus santri-santri dari Faqih Muqaddam, ini tidak diketemukan kecuali ada beberapa catatan dari internal Ba'alawi tentang sosok Faqih Muqaddam. Jadi sekali lagi, framing-framing seperti ini harus dilawan, harus dihentikan, dan kita luruskan sejarah bersama para kiai Nusantara, bersama para Gus, bersama PWI Laskar Sabilillah. Para sahabat desantri dimanapun Anda berada, mungkin cukup itu pembahasan yang perlu kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.